Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita di hari Jumat sore, yakni pengajian putri Masjid At-Taqwa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pengajian kita ini dicatat sebagai amal ibadah kita dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon juga semoga kajian kita ini bisa menambah kualitas ilmu kita dan mudah-mudahan pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita tentang cabang-cabang iman. Nampaknya ada sedikit bukan keliru sih ya. Untuk cabang iman yang nomor 23, berpuasa Ramadan, itu setelah saya cek kembali itu ternyata saya baru memberikan semacam pengantar ya, dan dasar dari cabang iman yang nomor 23, berpuasa Ramadan itu ya. Nah, izinkan saya untuk menambahkan penjelasan tentang cabang iman yang nomor 23, yakni berpuasa Ramadan ini. Meskipun kemarin kita sudah berbicara mengenai cabang iman yang nomor 24, yaitu beriktikaf ya. Nah, ini kembali ke cabang yang nomor 23 dulu untuk memberikan tambahan penjelasan. Karena yang kemarin sudah kita jelaskan itu baru pengantar ya, lalu kemudian sekedar dasar diwajibkannya berpuasa Ramadan dan sedikit tentang fadilah puasa Ramadan. Jadi untuk sekedar mengingat kembali ya, jadi kita sebagai orang yang beriman ini kan diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh ya. Dan kita semua saya kira sudah sangat familiar dengan dasarnya ya, karena dasar tentang diwajibkannya puasa Ramadan itu pada saat bulan Ramadan selalu dibaca oleh para dai, oleh para mubaligh ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Nah, itu yang menjadi dasar bahwa puasa Ramadan itu merupakan salah satu cabang dari iman, ya. Karena memang yang diwajibkan berpuasa Ramadan itu ya orang yang beriman, ya. Yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kemarin juga sudah kita singgung tentang beberapa fadilah mengenai puasa, ya, yang diantaranya ya dengan berpuasa itu kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dengan berpuasa itu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan berpuasa kita diberi kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Dan seterusnya. Ya. Cukup banyak, ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa puasa yang kemudian bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan berbagai macam fadilah, keutamaan yang luar biasa itu, ya, diampunkan dosanya, mendapatkan Lailatul Qadar, menjadi orang yang bertakwa, ya, itu tentu saja ya bukan sembarang puasa, tapi puasa yang memang betul-betul berhasil mencapai sasarannya, mencapai tujuannya, atau dengan kata lain puasanya itu efektif, ya. Ya. Karena apa? Karena dalam kenyataannya Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal atas, ya. Saya kira hadis ini juga sering kita dengarkan ketika bulan Ramadan itu, ya. Bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, tentu saja ya kita ini ya mestinya ya kepingin lah ya kalau puasa itu ya tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Kalau kita puasa itu ya betul-betul mendapatkan apa yang tadi sudah dijanjikan oleh Allah maupun Rasulnya yang bermacam-macam tadi, yang istimewa-istimewa tadi itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana itu agar supaya puasa kita itu betul-betul efektif, ya. Puasa kita itu betul-betul memang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa kita dapat mengantarkan kita untuk diampunkan semua dosa-dosa kita. Puasa kita dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Nah, ini tentu saja ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, supaya tadi itu ya puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja tadi itu. Nah, secara garis besar, ya, kalau terkait dengan puasa sendiri itu intinya itu kan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, ya. Hal tertentu tentu saja yang kemudian paling pokok ya meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan
hubungan suami istri pada siang hari. Nah, siang hari itu hitungannya adalah dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya. Dan itulah yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai rukun dari puasa. Di samping tentu saja adalah niat, ya. Jadi ada niat untuk melaksanakan puasa, dan niat ini dilakukan setiap hari karena unit dari ibadah puasa itu harian. Ya, jadi niatnya tidak dalam rangka niat sebulan, tapi niatnya adalah setiap hari. Ya. Dan itu dilakukan pada malam hari. Makanya kalau niat itu dilafalkan menjadi nawaitu shauma ghodin, ya, saya niat berpuasa untuk besok hari, ya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sekali lagi, unit puasa itu harian, ya, unit puasa itu harian per hari, ya, selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari, tergantung peredaran bulan. Ya, kalau memang bulan pada tanggal 29 kok kemudian bulan yang berikutnya sudah bisa diru'yah atau bisa dilihat, ya, maka kemudian puasa dinyatakan selesai dan kita memasuki hari Idul Fitri itu. Ya. Jadi sekali lagi, ya, di samping niat, ya, kemudian yang menjadi rukun puasa itu adalah dengan meninggalkan, ya. Jadi puasa itu intinya meninggalkan, tidak melakukan, ya. Jadi menahan diri tidak melakukan sesuatu, ya. Apa yang tidak dilakukan? Ya tadi itu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Padahal kalau di luar puasa, makan minum itu boleh, hubungan suami istri juga boleh. Tapi kalau pada saat puasa, ya, yang semula itu boleh, halal itu, tapi di siang hari tidak boleh, ya. Kalau kita membatalkan puasa, masya Allah itu, ya, hukumannya sangat berat, ya. Meninggalkan puasa 1 hari saja itu, kalau tidak ada uzur syar'i, ya, itu kita harus mengganti dengan urut-urutannya. Yang pertama sekali itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, tidak boleh ada gagalnya sama sekali, ya. Misalnya sudah 59 hari, ya, puasa terus, ya, tinggal 1 hari kok ternyata gagal ya, diulangi lagi, ya. Makanya tidak main-main itu yang namanya jangan sampai itu membatalkan puasa tanpa uzur itu, ya. Nah, kalau tidak kuat puasa berturut-turut selama 2 bulan itu, ya, maka bisa diganti dengan memerdekakan budak, ya. Kalau konteksnya zaman dulu masih ada budak. Nah, kalau tidak ada, ya, atau tidak bisa memberikan budak, ya, dengan memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, ya. Seperti itu hukumannya itu kalau orang meninggalkan puasa itu. Jadi berat sekali itu, ya, denda yang harus dibayar itu bagi orang yang tidak berpuasa itu, ya. Nah, tapi memang sekali lagi boleh tidak berpuasa asal ada sebab-sebab yang memang dibolehkan. Seperti kemarin diantaranya sudah kita sebut, ya, karena wa in kuntum mardo, kalau sedang dalam keadaan sakit, ya, au ala safarin, ya, atau sedang bepergian, yang bepergiannya dalam keadaan bepergian yang baik, tidak untuk maksiat, dan jaraknya juga sudah memenuhi
jarak tertentu ya sekitar 90-an kilometer ya. Itu sudah boleh itu untuk tidak berpuasa. Tapi dengan membayar hari-hari yang ditinggalkan untuk berpuasa itu. Ya, sakitnya 2 hari ya mengganti 2 hari, sakitnya 3 hari mengganti 3 hari ya begitu. Ya, atau ibu-ibu yang sedang halangan ya ketika masih produktif itu ya, ada menstruasi, ada sedang melahirkan anak ya, itu memang boleh tidak berpuasa ya, dengan cara-cara tertentu di dalam menggantinya itu. Tapi sekali lagi prinsipnya wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kamu kok kemudian bisa berpuasa itu lebih baik. Itu prinsip dari puasa ya. Padahal biasanya Rasulullah itu kalau terkait dengan 2 hal yang sama-sama boleh itu memilih yang paling mudah itu. Rasulullah itu justru itu ya. Justru bukan yang berat ya, Rasulullah milihnya yang mudah, dan agama itu memang mudah, jangan diperberat ya. Ya. Nah untuk puasa ini ya, meskipun toh kita boleh berbuka kalau ada halangan-halangan tertentu ya, tapi Al-Quran menegaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik-baik kamu ya. Jadi inti puasa itu sebenarnya ya, menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual di siang hari. Nah kalau di malam hari boleh ya, pokoknya selama sudah maghrib datang ya, makan minum boleh, berhubungan seksual juga boleh ya. Nah itu ya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau dari segi rukunnya secara fikih itu yang harus ditinggalkan hanya makan dan minum ya, serta berhubungan suami istri, dan kalau itu dilakukan berarti puasanya batal ya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang oleh Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan juga bisa pada level menjadikan puasa itu tidak bermakna ya. Jadi memang tidak sampai batal secara fikih, tapi menjadi tidak bermakna ya. Nabi kita dengan sangat tegas menyatakan khamsun yuftirnas shaim, ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahalanya puasa ya. Al-ghibatu, yang pertama ghibah ya, menggunjing, ngerasani ya. Bahaya ini, hati-hati ya. Ya. Jadi kalau berpuasa ya, kita harus berusaha sekuat tenaga jangan sampai melakukan ghibah. Nah kalau ghibah ya, kata Nabi tadi itu sampai bisa menjadikan puasa kita tidak efektif berarti. Ya paling itu lapar dan haus tadi itu saja. Ya. Meskipun dari segi fikih puasanya sah, ya tidak harus nyaur poso, membayar puasanya lagi yang tidak batal puasanya, tapi bisa menghilangkan nilai dari puasa itu ya, ghibah ya. Nah ini makanya kemudian para ulama sering menyebut dengan puasa mata. Jadi ketika kita puasa itu di samping perut kita puasa ya, lalu alat kelamin kita juga berpuasa begitu ya, sementara tidak digunakan ya,
Mata kita juga kok mata ya. Ghibah itu apa tadi? Lisan ya. Lisan kita juga berpuasa. Jangan sampai ngerasani ya. Jangan sampai berkotor yang tidak baik ya. Nah, begitu. Ya. Nah, tentu saja ya tidak hanya orang yang ghibah saja. Yang mendengarkan bagaimana? Ya sama ya. Sebab apa? Orang itu tidak mungkin bisa berghibah kalau nggak ada yang mendengarkan. Mosok ngomong dewe ya orang ghibah namanya, itu ya deleming kan ya namanya ya itu ya. Ya. Makanya Nabi itu menyatakan begini, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang ghibah dengan orang yang mendengarkan itu berserikat ya, membuat dosa ya. Sebab ya tadi itu tidak mungkin orang itu bisa ghibah kalau tidak ada yang mendengarkan ya. Apalagi tidak hanya mendengarkan terus melu apa istilahnya, melu ngegongi ya, melu ngompor-ngompori, wah tambah ya. Jadi ada temannya cerita, oh memang kok, wah sudah memang ya tambah dowo-dowo ya toh, gitu. Ya. Apalagi yang juga bisa menghilangkan nilai dari puasa tadi itu, wan namimatu ya. Namimah itu mengadu domba ya. Jadi jangan sampai juga ya kita mengadu domba ya. Nah, biasanya orang mengadu domba itu ya itu kesana bilangnya A, kepada yang sini bilangnya B ya. Nah, supaya orang lalu kemudian tadi itu bertengkar, itu konflik itu ya. Ini harus hindari juga kalau kita berpuasa. Nah, lalu kemudian kizbu ya. Jadi berdusta juga tidak boleh itu ya. Jadi berdusta ya. Lalu kemudian wan nadhru bisyahwat. Nah, ini yang sering disebut dengan puasa mata itu ya, melihat dengan syahwat ya. Kalau sekedar melihat, sepatutnya ya berpawasan di jalan melihat, ketemu melihat, itu ya wajar ya. Nah, kalau kemudian melihatnya itu sudah diikuti dengan asyahwat ya, itu termasuk yang juga bisa sampai pada menggugurkan nilai dari puasa. Nah, yang terakhir ya, tadi sudah ada 4, ini yang terakhir yang nomor 5, wal yaminul kadzib ya, sumpah palsu ya. Sumpah palsu ini juga berdosa ya. Sebab kalau orang sampai sumpah palsu itu kemudian berarti sama aja dengan berbohong juga ya, dan itu bisa menyalahkan orang lain. Coba kalau misalnya kemudian ketika diminta keterangan lalu dia diminta bersumpah tapi ya ternyata yang dikatakan keterangannya salah, dia berani bersumpah, itu kan berarti kan ya namanya palsu itu ya. Nah, jadi yang 5 ini bisa menghilangkan nilai dari puasa ya. Makanya kemudian para ulama itu kan membuat semacam pedoman di dalam berpuasa ya. Kalau puasa itu intinya ya hendaknya tidak hanya puasa perut dan yang sedikit di bawah perut itu ya, tapi ya seluruh anggota badan kita itu puasa, intinya begitu ya. Tadi ya, lisan kita puasa ya, mata kita puasa, telinga kita puasa ya, pikiran kita
puasa juga ya, jangan berpikir yang ndak ya. Ya kalau orang Jawa bilang pikiran ngeres itu misalnya, itu jangan sampai juga ya kalau berpuasa itu ya. Ya, bahkan hati pun juga dijaga juga, jangan sampai kemudian hati itu melakukan perbuatan-perbuatan yang juga pelanggaran atau dosa ya. Ya. Yang namanya dosa itu kan tidak hanya dilakukan oleh mata, tidak hanya dilakukan oleh tangan, tidak hanya dilakukan oleh telinga, tidak hanya dilakukan oleh kaki, ya. Pikiran kita juga bisa melakukan pelanggaran, hati kita juga bisa melakukan pelanggaran, ya, atau dosa itu. Nah itu sedapat mungkin memang kalau puasa ya dihindari semua itu yang tidak baik tadi itu. Ya, makanya kemudian lalu para ulama itu sampai kemudian mengklasifikasi memang puasa itu lalu bertingkat-tingkat ya. Ada yang disebut dengan puasanya orang awam yang sekedar tadi itu menahan makan dan minum ya. Lalu ada puasanya orang yang khusus, itu ketika orang itu puasa di samping sudah menahan makan dan minum juga tadi itu bisa berpuasa dari seluruh indranya ya, matanya berpuasa, telinganya berpuasa ya. Sampai kemudian kalau pada level khawasul khawas itu hatinya juga berpuasa, dalam arti hatinya itu ya terhindar dari perbuatan maksiat dan hati itu senantiasa kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah sebenarnya ya idealnya seorang mukmin ya dituntut seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Tuntunan Nabi ini untuk kita semuanya kok. Ya. Ya, oleh karena itu ya kita ini memang sedapat mungkin dari waktu ke waktu ya harus meningkatkan tuh kualitas puasa kita itu. Ya intinya ya tadi itu jangan sampai hanya berhenti pada puasa perut dan puasa yang sedikit di bawah perut itu. Ya sedapat mungkin ya tadi itu kemudian ya yang lain-lain ikut berpuasa. Nah itu jadi hal yang harus diperhatikan terkait dengan puasa yang sifatnya negatif. Tidak melakukan, ya, tidak makan, ya, pokoknya tidak semua, tidak minum, ya, matanya tidak maksiat, telinganya tidak maksiat, tangannya tidak maksiat, kakinya tidak maksiat, ya, tidak semua, ya, tidak melakukan berarti. Ya. Nah, apakah hanya cukup seperti itu ketika Ramadan itu, asal tidak melakukan begitu? Ya ternyata tidak. Ya, sebagai kesempurnaan di dalam ibadah di bulan Ramadan itu, Nabi kita mencontohkan ya untuk bisa mengisi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan tertentu. Ya, kalau tadi kan meninggalkan ya, tidak melakukan, tidak ini. Nah yang berikutnya ini adalah puasa itu juga di bulan Ramadan harus diikuti dengan amalan-amalan tertentu. Ya. Jadi dengan melakukan hal secara positif. Ya, kalau tadi negatif meninggalkan, ini melakukan. Ya. Nah apa saja itu yang harus dilakukan tuh ketika Ramadan itu, bulan Ramadan itu. Ya. Nah, yang pertama tentu saja adalah sholat sunnah, yaitu sholat sunnah taraweh itu. Ya kalau sholat wajib berarti sudah lewat, ya artinya sudah pasti dilaksanakannya lah ya. Orang berpuasa itu rukun yang nomor berapa itu puasa itu? Nomor 4 ya. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa ya. Nah idealnya orang yang berpuasa itu ya mestinya ya sudah sholat mestinya itu ya, idealnya itu. Meskipun memang ada dalam kenyataannya di masyarakat kita itu ya, orang itu kalau sholat
tidak menjalankan ya, atau tidak ngelakoni bahasa Jawanya itu ya. Tapi kalau puasa itu ada yang seperti itu di masyarakat kita itu ya. Nah mestinya yang baik ya sholat, ya puasa yang baik ya, tidak hanya puasa saja sholatnya ditinggal ya. Tapi nyatanya ada yang seperti itu ya. Nah yang ideal ya sholat ya puasa, dan sholatnya sekali lagi tidak hanya sholat fardu ketika Ramadan itu, bahkan sampai ditambah dengan sholat tarawih ya. Ya jangan sampai kalau tarawih sholat tapi malah fardunya enggak, itu juga ya lucu juga. Oh yang wajib aja tidak lakukan, malah lakukan yang sunnah. Tapi ada enggak yang seperti itu? Mungkin juga ada ya. Ada juga, masyarakat itu macam-macam ya, orang itu macam-macam ya. Gitu. Tapi kalau idealnya sih mestinya sholatnya wajib genep dulu, baru kemudian ditambah dengan sholat sunnah ya. Kalau bulan Ramadan itu tarawih itu. Nah tarawih itu ya sholat malam di malam bulan Ramadan itu ya. Sebenarnya kalau Nabi sendiri sholat tarawih di bulan Ramadan itu hanya beberapa kali saja ya. Sebab Nabi kemudian pada malam-malam berikutnya tidak melakukan itu ya. Tapi kemudian sejak Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu yang namanya sholat tarawih kemudian dilakukan secara berjamaah itu, dan sampai sekarang ini umat Islam melakukan sholat tarawih secara berjamaah, termasuk di Masjidil Haram, termasuk di Masjid Nabawi itu sholat tarawih berjamaah ya. Nah persoalannya adalah kalau tidak bisa berjamaah apa kemudian tidak tarawih? Ya tidak ya. Kalau misalnya suatu ketika kok tidak bisa ke masjid, tidak bisa berjamaah, usahakan bisa sholat tarawih sendiri ya, begitu ya. Jadi mendirikan malam di bulan Ramadan itu termasuk hal yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diikuti oleh para sahabatnya, dan sampai sekarang ini menjadi ibadah yang sangat populer di kalangan umat Islam di bulan Ramadan itu ya, di mana-mana penuh itu sholat tarawih itu ya itu. Nah mengenai jumlahnya berapa, wah itu juga ada banyak pendapat ya. Ada yang 11 rakaat ya, jadi 8 tarawihnya, lalu kemudian 3 rakaat witir ya. Ada yang 23 ya, 20 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya witir ya. Bahkan ada yang lebih ya, sampai dengan yang 36 pun juga ada ya. Nah yang mana kita yang pilih ya sama-sama baik ya. Silahkan pilih yang mana ya. Nah kalau kita, saya kira ya menyesuaikan masjid di mana tempat kita berada ya. Nah, kalau di sini kebetulan yang dipakai 11 rakaat ya. Tapi kalau misalnya di desa saya di Demak sana ya, tarawihnya ya 23 rakaat ya. Dan kalau kita pas pulang ke Demak ya menyesuaikan kan ya, tarawihnya ya 23 rakaat ya, kalau di masjid ya, begitu. Tapi intinya sekali lagi, sholat tarawih itu merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah puasa Ramadan yang melengkapi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika bulan Ramadan itu? Yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran ya. Diriwayatkan dalam hadis itu bahwa kalau bulan Ramadan ya, Jibril itu senantiasa datang kepada Nabi dan kemudian Nabi bertadarus ya, itu ya di hadapan Jibril itu ya, dan
Itu yang kemudian juga menjadi tradisi kita juga di bulan Ramadan itu. Jadi sehabis sholat tarawih biasanya kita melakukan tadarus, ya, yakni membaca Al-Quran dan dengan maksud supaya ada syiar Islamnya. Lalu kemudian tadarus itu juga sering dilakukan dengan bersama-sama, ya. Alhamdulillah di masjid kita ini ya tadi tarawehnya ya berjalan, ya, bahkan kalau untuk hari-hari pertama sampai dengan berapa biasanya ya 7 hari pertama itu ya wah penuhnya bukan main, ya, tapi kemudian lama-lama sedikit demi sedikit terus maju, ya, maju softnya maksudnya itu, ya. Softnya tambah maju berarti orangnya tambah sedikit, dan di mana-mana nampaknya begitu, ya, kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kalau semakin akhir, ya, terutama setelah Lailatul Qadar itu semakin penuh itu, ya, semakin penuh. Orang berebut untuk bisa umroh di malam hari terakhir di bulan Ramadan itu karena dengan niat supaya bisa beriktikaf di masjid, ya, sekaligus juga menunggu datangnya Lailatul Qadar di Masjid Haram itu. Jadi luar biasa, ya. Ya. Nah, itu. Jadi baca Quran, ya. Nah, apakah baca Quran itu hanya ketika habis taraweh? Ya, tentunya tidak. Ya, baca Quran itu bisa kapan saja, ya. Bisa sehabis sholat, ya, baca Quran. Tapi sekali lagi pada umumnya kalau bulan Ramadan itu tadarusnya ya ba'da sholat tarawih itu, ya. Dan itu sekali lagi mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tradisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di masjid kita ini biasanya sampai jam berapa? Jam 10 ya kalau nggak salah, ya, atau jam 9 tarawih ibu-ibu itu. Kok tarawih? Tadarus ibu-ibu itu 10 kayaknya, ya, sampai jam 10. Masya Allah, luar biasa, ya. Ya, berkelompok-kelompok, ya. Ada yang sudah kelompok yang lancar sekali, ada kelompok yang setengah lancar, ada kelompok yang kurang lancar, ya, begitu, ya. Bagus sekali itu, ya, manajemen dari tadarus ibu-ibu itu. Nah, lalu berikutnya, ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yaitu bersedekah, ya. Jadi sedekah ini di bulan Ramadan juga merupakan bagian amalan yang sangat ditekankan itu oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kata Nabi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Utama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, karena apa? Ya, seperti kemarin yang sudah kita singgung di pengantar itu, ya. Ketika bulan Ramadan datang itu memang amalan apapun itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang ya nilainya menjadi lebih besar, ya, lebih baik dibandingkan dengan di bulan Ramadan. Tapi ya jangan kemudian semua amal-amal tadi itu nunggu bulan Ramadan, ya. Mau sholat sunnah malam hari dadak nunggu bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak pernah sholat, ya. Mau baca Quran dadak nunggu bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak baca Quran sama sekali, ya. Mau sedekah katanya sedekah paling utama di bulan Ramadan, nunggu bulan Ramadan. Kalau nggak Ramadan ndak sedekah, ya ndak begitu, ya. Maksudnya di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan kita tetap beramal baik, ya, termasuk sholat sunnah, termasuk baca Quran, termasuk sedekah, ya. Tapi khusus untuk di bulan Ramadan itu ditingkatkan, ya. Coba bayangkan itu sedekah di bulan Ramadan itu misalnya termasuk memberikan buka, ya, berbuka itu. Pahalanya luar biasa itu, ya. Orang yang memberikan makan untuk berbuka
bagi orang yang berpuasa itu Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Masya Allah ya. Ya. Jadi kita tidak perlu merasa, waduh ini kok saya kok dijamu makan orang ini ya, ada takjil ini, gue kayak ganjaraku dikurangi gue sing ngei takjil. Ndak ya, yang takjil dapat pahala, yang berpuasa pahalanya masih tetap utuh ya. Masya Allah ya, begitu kemurahan Allah luar biasa. Nah, sedekah di bulan Ramadan itu, baik itu sedekah yang sifatnya wajib, karena memang di bulan Ramadan itu Allah mewajibkan zakat, yaitu zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu tidak bisa tawar itu ya, berlaku bagi siapa saja, bukan karena kaya, karena zakat fitrah itu bukan zakat harta, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa ya. Makanya yang diwajibkan zakat fitrah itu bukan orang kaya. Yang diwajibkan zakat fitrah itu adalah orang yang pada hari raya Idul Fitri itu masih memiliki kelebihan makanan untuk dimakan pada hari itu. Sudah wajib zakat fitrah itu. Nah, alhamdulillah kita pada umumnya kalau terkait dengan zakat fitrah itu ya ngepenke ya. Siapapun biasanya ngepenke iso bayar zakat fitrah itu ya. Bahkan dalam prakteknya kalau di desa-desa itu ya, orang miskin pun juga bisa bayar zakat fitrah ya. Zakat fitrah, dia dapat zakat fitrah dari orang lain, kumpul, lalu kemudian zakat fitrahnya itu dikasihkan kepada orang miskin yang lain, yang miskin yang lain juga mengasihkan pada miskin yang lain, kan ya apa namanya, saling sebenarnya ya, kalau untuk kasus orang miskin. Sehingga pada umumnya kalau zakat fitrah itu karena itu memang zakat jiwa, bukan zakat karena kaya ya, itu siapapun orang biasanya ngepenke ya, ngepenke betul untuk bisa membayar zakat fitrah itu. Wong hanya 2,5 kilogram beras ya, itu kalau di kurs rupiah paling hanya sekitar 50-an ribu rupiah ya, itu. Sehingga mestinya ya setiap orang tuh bisa lah membayar zakat fitrah itu kalau dipenke tenanan ya. Nah, beda kalau zakat mal. Kalau zakat mal itu memang hanya diperuntukkan bagi yang kaya ya. Kalau tidak kaya tidak mungkin bisa membayar zakat mal ya. Jadi zakat mal itu ya karena kaya ya, baik itu karena perdagangan, karena pertanian ya, karena punya emas ya. Kalau memang sudah mencapai satu nisab ya, satu ukuran tertentu dan sudah mencapai haul 1 tahun ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya ya. Dan kalau zakat mal ini memang tidak harus menunggu Ramadan ya, karena zakat mal itu prinsipnya genap setahun. Kalau tahunnya itu misalnya usaha dagang dimulai dari bulan Maulid, ya bulan Maulid itu harus sudah membayar zakat, kan begitu ya, begitu. Jadi tidak harus dimulai dengan Ramadan ya, tapi memang kemudian ada juga ya, terutama yang punya profesi tertentu itu kemudian menghitung zakatnya itu dipaske dengan Ramadan supaya juga tadi itu dengan niat untuk mendapatkan keberkahan dan fadilah lebih di bulan Ramadan itu ya. Jadi sekali lagi termasuk zakat atau sedekah yang sifatnya wajib. Nah, termasuk adalah yang sifatnya sunnah ya, seperti tadi memberikan buka puasa itu kan sunnah itu ya. Kalau taraweh ada kaleng berjalan ya, kita dari rumah sudah menyiapkan uang ya seberapapun ya, syukur banyak ya. Subuh berangkat ke masjid juga memulai hari dengan infak di masjid ya, ya sehingga apa namanya ibadah kita dalam bentuk
maliyah itu, harta itu, yakni dengan sedekah itu di bulan Ramadan itu memang dipenke itu ya dipenting-pentingkan betul ya. Ya termasuk misalnya di bulan Ramadan kita lalu kemudian memberikan apa istilahnya ya itu ya, apa THR gitu ya kepada saudara-saudara kita ya itu pahalanya luar biasa, itu sangat tinggi nilainya, fadilahnya ya, sedekah di bulan Ramadan itu ya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya tentu saja adalah iktikaf ya, yang kemarin sudah kita bahas secara khusus, itu cabang iman yang nomor 24 itu ya. Jadi iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah iktikaf itu lagi-lagi ya, terutama memang dilakukan pada bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi itu ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ya. Sehingga sekali lagi yang namanya iktikaf ini juga merupakan salah satu ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan juga. Tentu saja di samping juga bisa berlaku umum juga, di luar Ramadan juga bisa dilakukan, tapi secara khusus disebut oleh Nabi kita kaitannya dengan Ramadan. Disebut dalam Al-Quran juga kaitannya dengan bulan Ramadan ya. Nah mengenai iktikaf secara khusus sudah kita bicarakan ya di cabang iman yang nomor 24 ya. Ini kan sekali lagi untuk hari ini kita mundur lagi karena saya baru ingat ternyata yang disampaikan terkait dengan puasa Ramadan kemarin itu baru pengantarnya ya dan dasar-dasarnya. Nah yang sekarang ini kita berbicara mengenai bagaimana supaya puasa kita itu betul-betul efektif itu ya. Nah lalu tentu saja ya zikir ya, dan doa ya. Jadi zikir itu juga penting di bulan Ramadan itu, dan berdoa ya. Makanya biasanya kalau di bulan Ramadan itu kita sehabis taraweh ada zikirnya tertentu ya. Lalu kemudian ada doa bersama-sama ya. Dan memang secara khusus Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan ajaran ya, untuk Ramadan itu memang hendaknya banyak membaca zikir dan sekaligus doa yang itu sudah sangat familiar dan ibu-ibu pasti hafal semua itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Itu saya kira kita semua hafal itu ya. Allahumma, wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf ya, fa'fu anni, oleh karena itu maafkan aku ya Allah. Diulang-ulang ya sebanyak-banyaknya ya. Atau boleh istighfar dengan istighfar yang lain, termasuk juga istighfar dengan apa yang disebut sebagai sayyidul istighfar, silahkan ya, baca sholawat boleh ya, baca kalimat thayyibat yang lain boleh ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca hauqalah la haula wala quwata illa billah boleh ya. Intinya apa? Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama di bulan Ramadan itu, dan terutama sekali di waktu sahur ya. Jadi waktu sahur termasuk waktu-waktu yang mustajabah di dalam berdoa ya. Nah terutama sekali ya itu ya di bulan Ramadan yang di 10 hari terakhir itu ya, itu kita sampai menyempatkan itu untuk beriktikaf di masjid supaya kita betul-betul dekat dengan Allah ya, bisa bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, mengadukan seluruh
persoalan kita dan kita memohon agar supaya Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan pertolongan kepada kita. Itu apa namanya? Memang hendaknya banyak dilakukan di bulan Ramadan itu. Nah, itu ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, beberapa hal yang sifatnya positif yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan. Ya, di samping tadi ada hal yang harus ditinggalkan. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual di siang hari, ya, tidak ghibah, ya, tidak melihat dengan syahwat, tidak mendengarkan hal yang tidak baik, ya, dan seterusnya tadi itu. Nah, kalau puasa kita itu lengkap seperti ini, ya, kita betul-betul bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi dilarang oleh Allah tadi itu terkait dengan anggota badan kita ini, bahkan termasuk pikiran kita dan hati kita itu. Lalu kemudian kita juga selama Ramadan mengisi dengan amalan-amalan ibadah yang banyak sekali tadi itu, ya, dari mulai sholat sunnah, baca Quran, sedekah, apalagi tadi, iktikaf, zikir, doa. Insya Allah kalau itu semua dilakukan, puasa kita akan menjadi efektif, ya. Puasa kita insya Allah akan betul-betul bisa tepat sasaran, ya, tepat guna, betul-betul bisa mencapai tujuan. Kita bisa menjadi orang yang bertakwa dengan puasa kita itu, ya, sehingga hidup kita itu menjadi semakin bertakwa, semakin bertakwa, semakin bertakwa begitu dengan gemblengan puasa tiap tahun itu. Lalu kita juga insya Allah dengan berpuasa yang efektif tadi itu, dosa-dosa kita ya diampunkan dengan Allah dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Nah, kalau sudah itikaf, ya, kalau tiap malam tarawih, tuh kan insya Allah itu, ya, bisa diharapkan kita dapat Lailatul Qadar itu. Padahal kalau kita mendapat Lailatul Qadar, nilainya lebih baik dari 1000 bulan, masya Allah itu, ya. Jadi begitulah cara Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih berkah dalam kehidupan itu. Jadi hidup kita itu menjadi semakin baik, bertambah baik, ya, dan hidup yang mestinya itu hanya sebentar, karena kita gunakan secara efektif, nilainya menjadi berlipat-lipat, ya. Coba bayangkan, ya, kalau kita sholat sendiri nilainya hanya 1, tapi kalau kita sholat berjamaah dilipat gandakan sampai dengan 27. Ya, ini kan cara Allah menjadikan hidup kita itu kebaikannya bertambah secara berlipat-lipat itu. Kita kalau mendapatkan Lailatul Qadar sampai sama dengan 1000 bulan. Itu kalau misalnya tiap tahun kita Lailatul Qadar, kayak apa itu nilai kehidupan kita itu menjadi berlipat-lipat luar biasa, ya. Nah, sehingga demikian sekali lagi mudah-mudahan puasa yang kita lakukan setiap tahun itu bisa mencapai sasaran, ya, sehingga kita tidak termasuk sekali lagi yang dikatakan Nabi, orang-orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi, ya, puasa kita berhasil. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kira ini sudah cukup, ya. Jadi bab tentang berpuasa Ramadan ini menjadi lengkap, ya, tidak hanya pengantarnya saja kemarin, ya. Dan kemarin kita sudah juga berbicara mengenai cabang iman yang nomor 24. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan cabang iman yang nomor 25, yakni haji, ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berumur panjang,
sehat walafiat dan bisa meneruskan kajian-kajian kita ini untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.